Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, tema kita saat ini berbicara tentang keteladanan iman. Timotius, seorang pemuda yang begitu dipakai Tuhan luar biasa dalam perjalanan hidupnya ini, tidak lepas adanya pengaruh dari dua wanita yang bernama Lois sebagai neneknya dan Eunike sebagai ibu daripada Timotius. Saudara, Lois dan Eunike ini mempunyai iman yang menarik sekali, iman yang hidup. Iman yang hidup inilah yang menjadi daya tarik yang dahsyat dalam kehidupan Timotius. Saudaraku, iman yang hidup inilah yang membuat daya tarik yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Kehidupan kita tidak akan ada daya tarik, apalagi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jikalau demikian terjadi adanya, perlu kita mawas diri dan menyelidiki diri. Karena iman yang dimiliki seorang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, itu adalah iman yang diharapkan adalah iman yang tulus, iman yang ikhlas, yang hidup, yang mempunyai hidup dikata di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman yang hidup artinya iman itu tidak mati. Iman yang hidup, iman yang nyata. Kalau kita berkata bahwa kita orang beriman, namun kita hidupnya tidak sesuai dengan iman kekristenan kita, maka itu boleh saya katakan di sini iman yang tidak hidup, iman yang tidak berbuah, bahkan iman yang boleh cenderung mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Timotius ini memiliki iman karena pengaruh dari ibunya yang mengajarkan firman Tuhan. Neneknya yang mengajarkan, menitik beratkan pada iman didasarkan kepercayaan pada firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengajaran yang diberikan sejak kecil dikatakan di sana. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Inilah yang ditekankan oleh seorang orang tua, Eunike maupun Lois, kepada anak-anaknya bahkan cucunya. Yaitu hidup yang ditekankan pada dasar firman Tuhan. Kitab suci itulah yang memberikan hikmat kepada hidup kita. Kitab suci itulah juga yang akan menuntun kehidupan kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita harus paham bahwa apa yang diukir oleh seorang orang tua, ibu di dalam hati anak, saudara, itu nggak mungkin bisa dihapuskan oleh dunia. Ukiran itu akan termeterai, terpatri dalam kehidupan anak-anak kita. Yang termeterai, yang terpatri inilah sangat ditentukan dari keteladanan seseorang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keteladanan iman inilah yang dimiliki oleh Timotius. Iman yang didasarkan keyakinan akan kebenaran firman Tuhan yang absolut. Sehingga orang tua yang demikian dia akan terus berupaya, terus berjuang untuk mendidik anaknya, untuk menurunkan imannya, untuk membawa anaknya kepada kehidupan di dalam Tuhan. Dan menjadi anak yang sungguh boleh dipakai oleh Tuhan. Susana Wesley itu punya anak beberapa. Tetapi dia juga tidak lupa setiap 1 jam 1 hari dia mendoakan anak-anaknya. Ibu wanita yang sederhana. Tuhan pakai menjadi ibu dari Charles Wesley dan John Wesley yang menjadi tokoh gereja yang luar biasa di zaman lampau. Saudara, inilah dampak dari pengaruh iman kepada anak-anak. Saudara-saudara, selanjutnya kita melihat di sini, Timotius itu dibawa oleh orang tuanya untuk masuk kepada satu kehidupan pelayanan untuk Tuhan, untuk Yesus, untuk Kristus.
Iman Lois dan iman Eunike inilah yang begitu ikhlas dan tulus dalam membawa Timotius untuk mempunyai kerinduan melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Timotius itu bisa menjadi murid Tuhan, bahkan dikenal oleh orang banyak. Dia menjadi gembala pada satu waktu. Kehidupannya begitu indah, begitu kuat, sehingga ia dikenal. Justru saudara-saudara, Paulus di sini memakai contoh ini kepada suratnya yang disebutkan dalam surat Korintus. Dia mengirimkan Timotius, dikatakan di sana, anakku yang kekasihi, yang setia di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, ia akan memperingatkan kamu akan hidup dan turutilah dia di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4 ayat 17. Begitu kuat sekali kehidupan Timotius, sehingga Paulus berani merekomendasikan kepada jemaat di Korintus untuk menerimanya, untuk mendapatkan nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh pelayanan Timotius. Saudara, dia rela menjadi pelayan membantu Rasul Paulus dalam pekabaran Injil. Alkitab mencatat itu. Dan dia diutus oleh Paulus karena kehidupannya, kesungguhannya, bebannya, kasihnya, integritasnya, imannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tidak lepas daripada pengaruh pendidikan keluarga. Dia memiliki ibu dan nenek yang baik sekali, yang sungguh beriman, yang memiliki keteladanan demikian Timotius. Saudaraku, mari kita akan memberikan keteladanan kepada orang yang ada di sekitar kita. Dunia sedang membutuhkan bukti keteladanan hidup iman seseorang. Kira Tuhan boleh memakai kita sekalian di dalam anugerahnya. Marilah kita memberikan keteladanan iman, baik para anak-anak kita, kepada keluarga, bahkan para sesama kita. Kira Tuhan memberkati. Tuhan akan memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Tuhan menyertai. Amin. Saudaraku, kita lanjutkan dengan mendengarkan lagu pujian yang akan dinyanyikan, dialunkan dari musik angklung Nafiri Sion. Silakan mendengarkan.